Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puji syukur kita ucapkan buat kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kami bisa mempresentasikan makalah geometri dan pengukuran SD dalam bentuk visual melalui aplikasi Zoom. Baik, saya tidak akan memperpanjang mukadimahnya, yaitu makalah geometri dan pengukuran SD dengan materi pengukuran panjang, pengukuran keliling dan pengukuran berat. Disusun untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah geometri dan pengukuran SD dengan dosen pengampu Ibu Sherliane Henry SPD MPD, disusun oleh tunggu ini kenapa kacau nih? Tunggu Yutri di ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan buat kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kami bisa mempresentasikan makalah geometri kami dari kelompok 2 untuk memenuhi mata kuliah geometri dan pengukuran SD dengan materi pengukuran panjang, pengukuran keliling, dan pengukuran berat. Disusun untuk memenuhi tugas geometri dari kelompok 2 beranggotakan yang pertama ada Adila Ayu, Ratu Alit Syarifah, Tesalis Forti, Widya, dan yang terakhir ada Yutri Wahyuni dengan dosen pengampu Bu Sherliane Henry SPD MPD. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan kami Widya. Kepada Widya kami persilahkan. Baiklah, terima kasih atas waktunya moderator. Pada di sini saya akan membacakan materi. Yang pertama yaitu tentang pengertian pengukuran. Sedangkan panjang adalah dimensi suatu benda yang menyatakan jarak antar ujung. Panjang dapat dibagi menjadi tinggi, yaitu jarak vertikal, serta lebar, yaitu jarak dari satu sisi ke sisi yang lain diukur pada sudut tegak lurus terhadap panjang benda. Pengukuran panjang, ukuran panjang suatu objek. Suatu objek adalah banyaknya satuan panjang yang digunakan untuk menyusun secara berjajar dan berkesinambungan dari ujung objek yang satu ke ujung objek yang lain. Pengalaman belajar tentang pengukuran panjang dimulai untuk mengukur panjang dengan menggunakan satuan yang tidak baku. Satuan yang tidak baku yang digunakan disesuaikan dengan benda yang diukur panjangnya. Beberapa contoh pengukuran dengan menggunakan satuan yang tidak baku untuk pengukuran panjang yaitu sebagai berikut, yaitu yang pertama jengkal. Jengkal adalah pengukuran yang disesuaikan dengan jarak paling panjang antara ujung ibu jari tangan dengan ujung jari kelingking. Yang B yaitu hasta. Hasta adalah pengukuran yang dilakukan dengan ukuran sepanjang lengan bawah dari lanjut moderator. Yaitu hasta adalah pengukuran yang dilakukan dengan ukuran sepanjang lengan bawah dari siku sampai ujung jari tengah. Yang C yaitu depa. Depa adalah pengukuran yang dilakukan dengan ukuran sepanjang kedua belah tangan dari ujung jari tengah kiri sampai ujung jari tengah kanan. Lalu selanjutnya kaki. Kaki adalah pengukuran yang dilakukan dengan ukuran panjang sebuah kaki. Lalu tapak. Tapak adalah pengukuran yang dilakukan dengan ukuran panjang sebuah tapak. Yang terakhir ya langkah yaitu langkah. Langkah adalah pengukuran yang dilakukan dengan ukuran panjang sebuah langkah. Lalu selanjutnya pengukuran baku. Pengukuran menggunakan satuan baku tersebut merupakan sebuah pengukuran yang hasilnya tetap atau standar. Terdapat dua acuan pengukuran baku yang digunakan, yaitu pengukuran sistem Inggris dan pengukuran sistem metrik. Pengukuran sistem Inggris dikembangkan dari benda-benda yang ada di sekitar kita dan telah distandarkan. Beberapa contoh satuan baku pengukuran panjang sistem Inggris antara lain yard, feet, dan inci.
Beberapa contoh satuan baku pengukuran berat dan volume sistem Inggris antara lain ada pound, cup, dan galon. Lanjut. Lalu selanjutnya ada alat ukur panjang digunakan untuk mengukur panjang atau tinggi benda. Berikut adalah beberapa contoh dari alat ukur panjang, yaitu yang pertama adalah mister atau penggaris. Penggaris digunakan untuk pengukuran panjang benda seperti pensil, buku tulis, dan penghapus. Alat ini digunakan dalam proses pembelajaran untuk mengukur panjang suatu benda. Dalam kehidupan sehari-hari, kita biasa menggunakan mister atau penggaris. Terdapat beberapa jenis mister sesuai dengan skalanya. Ada mister yang skala terkecil atau milimeter, atau mister milimeter, dan ada mister yang skala terkecil sentimeter, yaitu mister sentimeter. Mister yang sering kita gunakan biasanya adalah mister milimeter. Dengan kata lain, mister ini mempunyai skala terkecil 1 mm dan mempunyai ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Selanjutnya, meteran. Meteran dikenal sebagai pita ukur atau tape, atau yang biasa disebut juga sebagai roll meter. Roll meter ialah alat ukur panjang yang bisa digulung dengan panjang 25-50 meter. Fungsi dari meteran ini seperti penggaris, namun meteran berdimensi lebih panjang serta terbuat dari bahan yang lebih fleksibel daripada penggaris, supaya dapat digulung serta mudah dibawa kemana-mana. Maka dari itu, alat ini dipergunakan untuk mengukur objek yang besar semisal tanah, bangunan, dan lainnya. Meteran juga dikenal sebagai pita ukur atau tape, atau bisa disebut juga sebagai roll meter. Roll meter itu adalah alat ukur panjang yang bisa digulung dengan panjang 25-50 meter. Fungsi meteran ini, namun meteran berdimensi lebih panjang serta terbuat dari bahan yang lebih fleksibel daripada penggaris supaya dapat digulung serta mudah dibawa kemana-mana. Lanjut, moderator. Ketiga, jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur yang ketelitiannya dapat mencapai 1/100 mm, yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian diam dan bagian bergerak. Pembacaan hasil pengukuran sangat bergantung pada keahlian atau ketelitian pengguna maupun alat. Sebagai keluaran terbaru, sudah dilengkapi dengan display digital. Pada versi analog, umumnya tingkat ketelitiannya adalah 0,05 mm. Untuk jangka sorong di bawah 30 cm dan 0,01 untuk yang di atas 30 cm. Penggunaan alat yang satu ini biasanya terlihat di area bengkel atau tempat-tempat yang memproduksi barang dengan detail dan tinggi, presisinya yang tinggi. Alat ini biasanya digunakan untuk mengukur diameter benda kecil seperti skrup, baik dimensi dalam maupun dimensi luar. Lanjut, moderator. Yang selanjutnya adalah B, macam-macam satuan ukur panjang. Yang pertama ada km atau kilometer, merupakan ukuran satuan panjang di dalam sistem metrik dan memiliki nilai yang sama dengan 1000 meter. Kilometer ini kini telah secara resmi untuk menyatakan jarak dari sebuah tempat ke tempat lain secara geografis di tanah air dan di sebagian besar dunia kecuali di Amerika Serikat dan jaringan jalan di Inggris Yang kedua ada HM atau hektometer. HM ini merupakan singkatan dari hektometer yang merupakan ejaan dari Amerika, sedangkan hektometre adalah ejaan dari Asia atau International System of Units. Satuan panjang ini merupakan nilai ukuran satuan panjang yang terdapat di dalam sistem metrik yang telah disesuaikan dengan standar internasional. 1 HM sendiri nilainya sama dengan 100 M atau 100 meter. Ketiga ada DM atau dekameter.
DM ini merupakan singkatan dari dekameter yang merupakan ejaan dari Amerika, sementara itu ejaan dari SI atau International System of Units sendiri adalah dekameter. Satuan panjang merupakan satuan panjang yang terdapat dalam sistem metrik yang sesuai dengan standar internasional DM sendiri. Adalah nilainya dengan 10 meter. Lalu selanjutnya M atau meter. Meter adalah satuan panjang karena satuan panjang ini meter sendiri merupakan singkatan dari meter yang merupakan ejaan Amerika, sedangkan metri adalah ejaan dari SI atau International System of Units. Satuan panjang ini merupakan nilai ukuran di dalam sistem metrik yang merupakan standar internasional. Nilai 1 meter sendiri sama dengan 100 cm atau 0,001 km. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Ratu Alit. Kepada Ratu Alit, kami. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materinya. Yang keenam itu ada sentimeter. Sentimeter merupakan singkatan dari sentimeter dan merupakan satuan panjang di dalam sistem metrik yang digunakan sebagai standar internasional dan menjadi dasar pengukuran standar di dalam sistem CGS. Yang ketujuh itu ada mm atau milimeter, merupakan singkatan dari milimeter dan merupakan nilai ukuran satuan unit di dalam sistem metrik yang dijadikan dasar dari pengukuran panjang. Yang kedelapan itu adalah mil. Mil atau bisa juga disebut mili, yang merupakan pengukuran unit yang digunakan di Inggris. 1 mil sendiri sama dengan 5.280 feet. Yang ke-9 itu ada YD atau yard. YD atau yard merupakan satuan unit panjang di dalam bahasa Inggris yang digunakan di sistem British Kekaisaran maupun di Amerika, yang telah disepakati secara internasional pada tahun 1959 sebagai standar persis sama dengan 0,09144 meter. Satu yard juga sama nilainya dengan 3 dan 36 inci. Yang ke-10 itu ada inci. Inci bisa juga disingkat dengan in dan digunakan simbol dan menggunakan simbol setengah angka. Contohnya seperti 14. Satuan panjang ini merupakan satuan panjang di dalam sistem Kekaisaran dan Amerika Serikat dan berasal dari unsia Romawi. Tak hanya digunakan untuk mengukur satuan panjang, satuan ini juga bisa digunakan untuk mengukur satuan lain lebar dari jempol manusia. 1 inci nilainya sama dengan 2,54 cm. Yang ke-11 itu ada kaki atau foot. FT merupakan singkatan dari foot atau kaki yang merupakan satuan unit panjang dalam sistem kekaisaran dan juga kebiasaan pengukuran yang digunakan di Amerika. 1 foot nilainya sama dengan 0,3048 meter. Dan bisa kita lihat di dalam gambar satuan turunan ada km, hm, dam, m, dm, cm, dan mm. Km itu adalah kilometer, hm hektometer, dam adalah dekameter, m adalah meter, dm adalah desimeter, cm adalah sentimeter, dan mm adalah milimeter. Untuk turun setiap turun 1 angka dikalikan 10 dan setiap naik 1 angka itu dibagi 10. Berikutnya ada keliling. Mengutip buku belajar menghitung keliling oleh Rifatul Mahmudah 2012 10. Keliling adalah garis-garis yang membatasi sesuatu. Keliling merupakan ukuran
yang diperoleh sebagai hasil dari penjumlahan sisi-sisi bangun datar. Istilah keliling berasal dari bahasa Yunani, sebuah kata yang tersusun dari perfect happy atau peri yang artinya keliling dan metron yang artinya mengukur. Dengan kata lain, keliling disebut dengan perimeter atau panjang kontur dari sebuah bangun datar. Terdapat dua hal mendasar yang perlu diketahui agar dapat menghitung keliling sebuah bangun datar, yaitu 1. Jumlah sisi gambar, 2. Panjang masing-masing sisi tersebut, 3. Dalam kasus keliling lingkaran, perlu diketahui panjang jari-jari atau diameternya. Selanjutnya, rumus keliling bangun datar. Keliling bangun datar terdiri dari rumus persegi panjang, segitiga, janjar-genjang, trapesium, layang-layang, belah ketupat, dan lingkaran. Berikut rumus-rumusnya yang dirangkum berdasarkan buku Aisyik Belajar Bangun Datar dan Bangun Ruang karya Demi Elvina. 1. Itu ada segitiga. Bangun datar ini memiliki 3 sisi. Segitiga biasanya memiliki 2 sisi yang sama atau memiliki 3 sisi yang sama panjang. Rumus untuk mencari luas segitiga adalah L sama dengan 1/2 kali A kali T, atau A adalah alas, T adalah tinggi. Sedangkan rumus untuk mencari keliling dari segitiga adalah K sama dengan S kali S kali S. Berikutnya itu adalah lingkaran. Lingkaran merupakan salah satu dari jenis bangun datar. Jumlah keseluruhan sudut lingkaran adalah 360 derajat. Bangun datar ini memiliki komponen, yaitu titik tengah, jari-jari, diameter, serta garis lengkung dan PHI. PHI memiliki nilai 22/7 atau 3,14. Rumus luas lingkaran adalah, lanjut tes. Bisa kita lihat di situ ada rumus lingkaran, yaitu L sama dengan V kali R kuadrat, V sama dengan PHI 22/7 atau 3,14. R sama dengan jari-jari lingkaran, atau jari-jari lingkaran merupakan 1/2 dari diameter lingkaran. Rumus keliling lingkaran adalah K sama dengan V kali D. D adalah diameter lingkaran. Selanjutnya itu ada jajar genjang. Jajar genjang atau jajaran genjang memiliki 2 sisi panjang dan 2 sisi lebar yang sama. Rumus luas jajar genjang adalah L sama dengan alas kali tinggi. Sedangkan untuk mencari keliling bangun datar ini menggunakan rumus K sama dengan 2 panjang ditambah lebar. Bisa dilihat rumus jajar genjang berikut ini. Di situ ada L sama dengan alas kali tinggi, atau L ditambah sama dengan A kali T. Rumus keliling jajar genjang yaitu 2 AB ditambah BC. Rumus lainnya yaitu luas sama dengan alas kali tinggi atau A kali T. Untuk keliling ada 2 kali A tambah B, alas atau A adalah K/2 dikurang B. Sisi miring atau B sama dengan K/2 dikurang A. Untuk tinggi L/A. Untuk alas ada L/T. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk materi persegi dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami Adilah Ayu. Kepada Adilah Ayu kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya yang keempat, yaitu persegi. Persegi adalah suatu bangun datar yang memiliki 4 sisi sama panjang. Maka untuk menghitung keliling adalah menambahkan sisi-sisi tersebut. Rumus keliling persegi yaitu keliling sama dengan 4 dikali sisi. Jika suatu persegi memiliki sisi dengan panjang 5 cm, keliling persegi tersebut adalah 4 dikali 5 sama dengan 20. Yang kelima yaitu persegi panjang.
Persegi panjang merupakan suatu bangun datar dua dimensi yang terbentuk oleh dua buah pasang rusuk yang panjang serta sejajar. Rumus keliling persegi panjang yaitu 2 dikali P ditambah L. Jika suatu persegi panjang memiliki panjang 5 cm dan lebar 4 cm, keliling persegi panjang yaitu 2 dikali buka kurung 5 tambah 4 tutup kurung sama dengan 18 cm. Yang keenam ada segitiga. Segitiga merupakan suatu bangun datar yang terdiri dari 3 sisi garis lurus serta 3 buah sudut. Rumus keliling segitiga yaitu sisi tambah sisi tambah sisi atau A tambah B tambah C. Jika suatu segitiga memiliki panjang sisi 3 cm, 4 cm, dan 5 cm, keliling segitiga itu yaitu 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 15 cm. Yang ketujuh ada trapesium. Trapesium merupakan suatu bangun datar yang terdiri dari 4 buah rusuk yang 2 buah diantaranya merupakan sejajar namun panjangnya tidak sama. Rumus keliling trapesium yaitu A tambah B tambah C tambah D. Suatu trapesium memiliki panjang sisi sejajar 7 dan 14 cm, tinggi 9 cm, serta sisi miring 10 cm. Maka keliling trapesium tersebut adalah rumus awalnya A tambah B tambah C tambah D. Maka setelah dimasukkan angka-angkanya menjadi 7 tambah 14 tambah 9 tambah 10 sama dengan 40 cm. Yang kedelapan ada layang-layang. Layang-layang merupakan bangun datar yang terdiri dari 2 buah segitiga sama kaki serta berbentuk segi 4, di mana memiliki alas yang berhimpitan dan berbentuk menjadi suatu layang-layang. Rumus keliling layang-layang yaitu 2 dikali A tambah B. Yang kesembilan ada belah ketupat. Belah ketupat merupakan bangun datar yang memiliki 4 buah sisi dengan ukuran sama panjang serta memiliki 2 pasang sudut, bukan siku-siku, dengan sudut yang saling berhadapan memiliki besar yang sama. Rumus keliling belah ketupat yaitu 4 dikali sisi. Yang ke-10 ada lingkaran. Lingkaran adalah bangun datar yang merupakan himpunan semua titik yang mempunyai jarak sama dari suatu titik pusat. Rumus keliling lingkaran yaitu I dikali D, di mana D sama dengan diameter lingkaran. Yang C ada berat. Yang pertama, pengertian satuan berat dan alat ukurannya. Alat ukurnya. Satuan berat merupakan standar atau dasar ukuran yang digunakan untuk menyatakan berat dari suatu benda. Misalnya, buah ini beratnya 1 kilo. Satuan berat yang sering kita gunakan sehari-hari yaitu ons, kuintal, ton, kilogram, gram, pound, dan lain sebagainya. Biasanya kita menggunakan satuan berat ketika misalnya belanja di pasar, membeli barang di toko bangunan, dan lain-lain. Satuan berat secara umum merupakan standar suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur dan menyatakan ukuran dari berat objek atau benda tertentu. Objek yang diukur beratnya yang memiliki massa yang berbeda-beda dan tidak jarang diperlukan pengukuran untuk mengetahui berat atau massanya. Yang kedua, ada macam-macam alat ukur, yaitu timbangan berat badan, timbangan rumah tangga, timbangan neraca, timbangan bebek, timbangan digital, timbangan gantung, dan timbangan bayi. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Untuk materi yang terakhir akan dijelaskan oleh rekan kami Yutri. Kepada Yutri, kami Berikutnya merupakan macam-macam satuan berat yang bisa digunakan di Indonesia. Yang pertama, kilogram atau kg. Yang kedua, hektogram atau Hg atau ons. Yang ketiga, dekagram atau DAG. Yang keempat, gram atau G. Yang kelima, desigram atau DG. Yang keenam, centigram atau CG. Yang ketujuh, miligram atau mg. Yang kedelapan, pon, 9, kuintal, 10 ton. Tangga satuan berat dan konversinya. Tangga satuan berat dan konversinya. 1 ons sama dengan 100 gram
atau sama dengan 1/10 kilogram. Yang kedua, 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. 1 ton sama dengan 1000 kilogram. 1 poin sama dengan 46,2 kilogram. 1,9 ran 1/2 1000 kilogram. 1 ib sama dengan 1 pon. 1 kg 1 kilogram sama dengan 10 ons. 10 ns sama dengan 1000 gram. 1 hg sama dengan 1 ons. 1 pon sama dengan 5 ons. 1 ton sama dengan 1000 kilogram. 1 ton sama dengan 10 kuintal. Tangga satuan keterangannya, kg sama dengan kilogram, hg sama dengan hektogram atau ons, dg sama dengan dekagram, G sama dengan gram, DG desigram, CN sama dengan centigram, MN sama dengan miligram. Menurut tangga satuan berat di atas, akan lebih mudah mengkonversikan satuan berat. Perhatikan beberapa contoh ini. Yang A, 1000 gram sama dengan 1 kilogram. Yang B, 500 sama dengan 5 DAG. Tangga satuan berat umumnya digunakan untuk menghitung atau mengkonversi satuan berat. Misalnya, sudah mengetahui berat benda 1 kilogram, lalu ingin tahu berapa ukuran berat dalam satuan lainnya. Maka bisa menggunakan satuan berikut ini. Tangga satuan berat juga tidak sulit untuk digunakan sesuai pada gambar. Rumusnya adalah A, jika turun 1 angka, maka jumlah berat yang sudah diketahui dikalikan 10. Yang B-nya, jika naik 1 tangga, maka jumlah berat yang sudah diketahui dibagi 10. Berikut merupakan contohnya. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Yang kedua, 1 hektogram atau ons sama dengan 100 gram. 1 gram sama dengan 1 gram. 1 gram. 1 centigram sama dengan 0,1 gram. 1 miligram sama dengan 0,001 gram. Contoh soal. Operasi satuan panjang. Soal yang pertama, 2 km ditambah 7 dekameter dikurang 15 hektometer sama dengan titik-titik meter. Jawabannya 2 km sama dengan 2 dikali 1000 meter sama dengan 2000 meter. Jika dekameter sama dengan 7 dikali 10 meter sama dengan 70 meter, maka 15 hektometer sama dengan 15 dikali 100 meter sama dengan 1500 meter. Jadi, jika 2 km ditambah 7 dekameter dikurang 15 hektometer sama dengan 2000 meter, ditambah 70 meter dikurang 1500 meter sama dengan 570 meter. Soal yang kedua yaitu Azizah membeli kain di toko Azad 8,5 dekameter. Kemudian diberikan kepada ibu sepanjang 18 meter. Berapa meter sisa kain Azizah sekarang? Jawabannya yaitu diketahui mempunyai 8 dekameter dan diberikan sepanjang 18 meter. Yang ditanya berapa sisa kain. Penyelesaiannya yaitu 8, dekameter sama dengan 8,5 dikali 10 meter sama dengan 85 meter. 85 meter dikurang 18 meter sama dengan 67 meter. Jadi sisa kain Azizah adalah 67 meter. Pada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk soal nomor 3 akan dijelaskan oleh Widya. Kepada Widya kami Baiklah, terima kasih atas waktunya moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3 yaitu tentang keliling bangun datar.
dari gambar persegi panjang bahwa panjangnya 10 cm dan lebarnya 15 cm. Maka yang ditanya keliling persegi panjang. Jadi rumus keliling di sini sama dengan 2 dikali P tambah L atau panjang tambah lebar. Jadi 2 dikali 10 ditambah 15 sama dengan 2 dikali 25. 25 dapat dari 10 tambah 15, maka 2 kali 25 hasilnya 50 cm. Baik, untuk soal nomor 4 akan dijelaskan oleh Adila Ayu. Kepada Adila Ayu kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Soal yang keempat yaitu tentukan keliling bangun pada gambar di bawah ini. Di situ panjang AF itu sama dengan AB ditambah CD ditambah EF sama dengan 20 ditambah 20 tambah 40 sama dengan 80 cm. Selanjutnya ada panjang GH ditambah IJ ditambah KL ditambah MN itu sama dengan panjang AF yaitu 80 cm. Selanjutnya ada FG ditambah HI sama dengan panjang AN yaitu 60 cm. Jadi kelilingnya sama dengan AF ditambah BC ditambah DE ditambah dalam kurung FG tambah HI tambah dalam kurung GH tambah IJ tambah KL tambah MN lalu ditambahkan dengan JK ML ditambah HN. Itu sama dengan 80 tambah 30 tambah 30 tambah 60 tambah 80 tambah 20 tambah 20 tambah 60 sama dengan 380 cm. Sekian moderator. Untuk soal nomor 5 akan dijelaskan oleh Ratu Alit. Kepada Ratu Alit kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5, yaitu kita memiliki sebuah kebun berbentuk persegi panjang dengan panjang 15 meter dan lebar 8 meter. Kita berencana memasang pagar dengan biaya pemasangan Rp30.000 per meter. Berapa biaya yang harus dikeluarkan kita untuk memagar seluruh kebunnya? Diketahui panjang atau P adalah 15 meter, lebar atau L sama dengan 8 meter. Ditanya harga pemasangan Rp30.000 per meter. Ditanya berapa biaya yang dikeluarkan. Penyelesaiannya yaitu K sama dengan 2 dikali P ditambah L itu di dalam kurung sama dengan 2 dikali 15 ditambah 8 sama dengan 2 dikali 23 dan dapat hasilnya yaitu 46 meter. Jadi keliling kebun kita seluruhnya itu adalah 46 meter. Untuk biaya pemasangan pagar bisa melalui rumus keliling kebun dikali harga pemagaran per meter sama dengan 46 dikali Rp30.000 dan hasilnya yaitu Rp1.380.000. Jadi biaya yang harus kita keluarkan untuk memagar kebun adalah Rp1.380.000. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk soal selanjutnya yaitu soal yang nomor 6 akan dijelaskan oleh Widya. Kepada Widya kami persilahkan. Baiklah, saya kembali untuk melanjutkan pembahasan soal selanjutnya tentang pengukuran berat. Soalnya ialah hari ini Ibu membeli beberapa barang belanjaan antara lain 4 bungkus gula pasir sama dengan 0,5 kg, 3 bungkus kopi 2 ons, minyak goreng 0,5 kg, ikan asin 1,5 kg, garam 0,5 kg, kelapa 3 kg, dan kerupuk 10 ons. Maka yang ditanya, hitunglah total belanjaan Ibu pada hari ini. Baiklah, langsung saja penyelesaiannya.
4 bungkus gula pasir 0,5 kilogram, yaitu sama dengan 500 gram dikali 4 sama dengan 2000. 500 gram ini terdapat dari bahwa 0,1 kilogram hasilnya 100, maka 0,5 kilogram dikali 100 maka hasilnya 500 gram. Baiklah, 3 bungkus kopi yaitu 2 ounce sama dengan 200 gram dikali 3, yaitu sama dengan 600 gram. Sedangkan minyak goreng 0,5 kilogram dikali 100 maka hasilnya 500 gram. Lalu ikan asin 1,5 kilogram sama dengan 1.500 gram. Lalu garam 0,5 kilogram sama dengan 500 gram. Kelapa 3 kilogram sama dengan 3.000, karena kilogram ke gram itu sama dengan naik maka dikali 1.000. Turun maka dikali 1.000. Lalu kerupuk 10 ounce sama dengan 1.000 gram. Total berat belanja ibu sama dengan 9.100 gram. Jadi 9.100 gram diubah menjadi kilo, yaitu menjadi 9,1 kilogram, karena 9.100 dibagi 1.000 sama dengan 9,1 kilogram. Jadi total belanjaan ibu hari ini adalah 9,1 kilogram. Sekian moderator. Baik, terima kasih penjelasannya. Untuk soal nomor 7 akan saya jelaskan sendiri. Hitunglah berat berikut: 75 meter dikurang 42 dm tambah 87 cm tambah 10 mm. Penyelesaiannya 75 meter sama dengan 75 kali 1000 dapat dilihat pada tangga satuannya, berarti dikali 3 langkah, berarti dikali 1000 menjadi 75.000 milimeter. 42 dm sama dengan 42 kali 100 sama dengan 4.200. 87 cm sama dengan 87 kali 10 sama dengan 870 mm. Jadi 75.000 setelah diubah menjadi milimeter menjadi 75.000 dikurang 4.200 tambah 870 tambah 10 sama dengan 75.000 kurang 5080 sama dengan 69,920 mm. Terus soal selanjutnya yaitu ada Deren bersama ibunya pergi ke pasar pagi untuk membeli cabai 10 kilo, 7 DAG daun seledri, 50 Hg gula, dan 1 pon tepung. Ketika mau pulang, Deren berhenti membeli 5 kg beras. Berapa kilogramkah belanjaan Deren bersama ibunya? Diketahui di sini karena untuk merubah ke kilogram, maka 10 tetap, 7 DAG dibagi menjadi 70 dibagi 100 sama 1000 sama dengan 0,07. 15 dibagi 10 1,5, 1 pon dibagi 2 0,5 kg. Jadi setelah diubah menjadi kilogram, dari 10 kilogram tambah 7 DAG tambah 15 Hg tambah 1 pon menjadi 10 kg tambah 0,07 tambah 1,7 tambah 0,5 tambah 5 menjadi 17,7 kg. Untuk soal 9 dan 10 akan dijelaskan oleh Adila Hayu. Kepada Adila Hayu kami persilahkan. Ke atasin dikit itu. Baiklah, nomor 9. Gambar di bawah adalah bentuk kebun Pak Amin. Jika luas kebun ABFE sama dengan 150 meter kubik, panjang AB sama dengan 15 meter, dan panjang DE sama dengan 5 meter. Maka berapakah keliling kebun tersebut? Di sini luas ABFE sama dengan AB dikali AE, yaitu 150 sama dengan 15 dikali AE. AE sama dengan 10 meter. AE sama dengan BF sama dengan FG, yaitu 10 cm. Maka BG sama dengan BF akar 2, yaitu sama dengan 10 akar 2.
keliling kebun yaitu AB ditambah BG ditambah CG ditambah CD ditambah DE tambah AE, yaitu 15 ditambah 10 akar 2 ditambah 5 ditambah 25 tambah 5 tambah 10, yaitu sama dengan 60 ditambah 10 akar 2. Soal nomor 10. Perhatikan gambar bangun yang terdiri dari jajar genjang dan segitiga siku-siku di bawah ini. Berapakah keliling bangun tersebut? Nah, di sini AC2 sama dengan AB2 kurang BC2, yaitu 392 dikurang 152 sama dengan 1521 dikurang 225. Jadi panjang AC2 yaitu 1266. AC sama dengan 36 AC, yaitu sama dengan DE sama dengan 36. BC sama dengan CD sama dengan AE, yaitu sama dengan 15. Jadi keliling bangun tersebut yaitu AB tambah BC tambah CD tambah DE tambah AE sama dengan 39 tambah 15 tambah 15 tambah 36 tambah 15 sama dengan 120 cm. Sekian moderator. Terima kasih kepada Adila Ayu. Untuk kesimpulannya itu panjang adalah dimensi suatu benda yang menyatakan jarak antar ujung. Panjang dapat dibagi menjadi tinggi yaitu jarak vertikal serta lebar yaitu jarak dan satu sisi ke sisi yang lain diukur pada sudut tegak lurus terhadap panjang beda. Pengukuran panjang ukuran panjang suatu objek adalah banyaknya satuan panjang yang digunakan untuk menyusun secara berjajar dan berkesinambungan dari ujung objek yang satu ke ujung objek lain. Mengutip dari buku Belajar Menghitung Keliling oleh Rifatul Mahmudah 2012 bagian 10, keliling adalah garis-garis yang membatasi sesuatu. Keliling merupakan ukuran yang diperoleh sebagai hasil dari jumlah sisi-sisi bangun datar. Satuan berat merupakan standar atau dasar ukuran yang digunakan untuk menyatakan berat dari suatu benda. Misalnya buah ini beratnya 1 kilo. Satuan berat yang sering kita gunakan dalam sehari-hari ada ons, pintal, ton, kilogram, gram, pounds, dan lbs. Baik, itulah hasil dari presentasi kami dari kelompok 2. Jika ada salah, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.